Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 G2 Literasi Data beranggotakan Cynthia Febriani, Salwa Aulia Farida Yudhistira, Putri Purnamasari, dan Bagus Wahyu Priyatama. Kami akan mempresentasikan pengerjaan penelitian kami yang berjudul Kecenderungan Pemakaian Merek SIM Card pada kelas TT 4503 dan kelas TT 4505. SIM card atau disebut juga kartu SIM adalah sebuah kartu pintar seukuran perangko yang dibenamkan pada telepon genggam serta penyimpan pengenal jasa penyedia telekomunikasi. Di zaman yang sudah serba canggih ini, tentu mustahil untuk tiap individu tidak memiliki SIM card. Karena informasi nomor telepon yang digunakan untuk berkomunikasi maupun yang akan terhubung dengan berbagai aplikasi tersedia melalui SIM card. Untuk dapat berselancar di dunia maya pun tidak bisa hanya mengandalkan internet melalui jaringan Wi-Fi, namun juga tiap perangkat telepon pasti harus memiliki kemampuan berselancar internet sendiri yang mana hal tersebut disediakan oleh SIM card melalui bentuk layanan kuota. Masing-masing merek SIM card mempunyai keunggulan seperti murahnya biaya pembelian kuota, sinyal yang cepat di berbagai lokasi, maupun kemudahan membeli SIM card itu sendiri. Namun tentu, di samping kelebihan, tentu pasti ada juga kekurangannya, seperti mahalnya pembelian kuota, ataupun sinyal yang tidak 4G di semua lokasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat SIM card merek apa yang lebih banyak digunakan di kalangan mahasiswa. Namun, pada penulisan ini lebih melihat pemakaian merek SIM card di mahasiswa kelas TT 4503 dan kelas TT 4505 jurusan Teknik Telekomunikasi angkatan 2021 FTE Telkom University. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui apakah ada kecenderungan pemakaian suatu merek SIM card di kalangan mahasiswa yang menjadi sampel. Jika ada suatu kecenderungan, peneliti ingin mengetahui faktor apa yang membuat kecenderungan itu terjadi. Lalu, apakah dari biaya yang dikeluarkan sebanding dengan layanan yang didapat? Kemudian, apakah ada hubungan besarnya layanan kuota yang didapat dengan kegiatan yang dilakukan mahasiswa melalui kuota tersebut? Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kecepatan sinyal dari SIM card yang mereka pakai dengan kepuasan yang mereka dapatkan. Nah, terkait data yang akan diteliti, semua data dikumpulkan oleh peneliti melalui pengisian kuesioner yang disebarkan atau data primer, dan jenis data yang dikumpulkan adalah struktur yang dapat disimpan dalam informasi dalam bentuk terorganisir sehingga mudah diakses dan dianalisis. Nah, data yang kami kumpulkan yakni terkait jenis kelamin, asal kelas, terutama merek SIM card yang dipakai, biaya SIM card per bulan, banyak kuota per bulan, jenis memanfaatkan kuota, signal SIM card, dan kepuasan penggunaan SIM card. Nah, populasi yang kami tuju adalah mahasiswa jurusan Teknik Telekomunikasi angkatan 2021, kelas TT 4503 dan kelas TT 4505. Ukuran populasinya N sama dengan 84 mahasiswa. Lalu untuk sampel diambil sampel sebanyak 46 orang secara acak menggunakan strategi random sampling, yaitu membagi populasi menjadi dua kelompok atau dua kelas, dan dari setiap kelas diambil sampel sebanyak 50% terbagi menjadi 23 orang dari kelas 03 dan 23 orang sampel dari kelas 04. Pemilihan sampel ini dipilih menggunakan aplikasi angka acak. Nah, setelah kuesioner disebar dan populasi terkait pengisi survei disebar, kami lanjut mengambil sampel untuk diuji dengan metode yang telah dijelaskan tadi, yaitu reverse random sampling, lalu dipilihlah dengan aplikasi angka acak. Namun proses pemilihan sampel ini juga tidak sembarangan.
Setelah angka acak itu, kami juga mengecek terlebih dahulu apakah ada data yang rusak di nomor partisipan yang terpilih. Apabila ada, kami mengganti sampelnya dengan nomor partisipan lain yang kami pilih kembali di aplikasi angka acak. Boleh dilanjut. Untuk selanjutnya merupakan penjelasan untuk statistika deskriptif. Nah, yang pertama itu di kelas. Nah, di sini terdapat diagram untuk kelas, yaitu masing-masing dari TT 4505 itu 50% dan TT 4503 itu 50%. Nah, gambar di sini itu gambar di atas atau diagram di atas itu menunjukkan presentase kategori kelas partisipasi survei. Kami mengambil sampel dari masing-masing kelas dengan jumlah yang sama, yaitu 23 orang. Sehingga presentase dari masing-masing kelas itu sama, yaitu sebesar 50%. Next. Nah, untuk yang jenis kelamin, gambar diagram jenis kelamin di atas itu menunjukkan presentasi jenis kelamin dari partisipan survei. Jenis kelamin laki-laki dari kedua kelas yang paling banyak berpartisipasi dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Dari 46 partisipan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang dengan presentase 72%, sedangkan partisipan perempuan sebanyak 13 orang dengan persentase 28%. Nah, dari angka tersebut dapat dilihat bahwa partisipan berjenis kelamin laki-laki hampir 3 kali lipat dari partisipan berjenis kelamin perempuan. Hal ini tergolong wajar dikarenakan jumlah di kelas pun lebih banyak laki-laki dengan total 30 orang dan perempuan yang hanya 12 orang. Lanjut. Untuk berikutnya yaitu statistika deskriptif untuk merek SIM card. Nah, gambar diagram di atas menunjukkan persentase merek SIM card yang digunakan oleh mahasiswa di kelas TT 4503 dan TT 4505. Telkomsel merupakan merek SIM card yang paling banyak digunakan, sedangkan Smartfren sebagai merek SIM card yang paling sedikit digunakan. Nah, sebagai merek SIM card favorit, Telkomsel digunakan oleh lebih dari 3/4 pengguna dengan persentase sebesar 75%. Angka tersebut 9 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengguna SIM card XL yang hanya sebesar 8%, Bayu sebesar 6%, dan pengguna 3 SIM card lainnya tidak lebih dari 5%. Untuk berikutnya yaitu biaya SIM card per bulan. Nah, untuk dari diagram histogram di atas, biaya SIM card berjenis data kuantitatif, sehingga metode grafis yang digunakan yaitu chart tipe histogram. Nah, dari 46 sampel mahasiswa, biaya terminim yang dikeluarkan untuk SIM card yang dipakai ada di harga 20.000 per bulan, dan biaya tertingginya yang dikeluarkan ialah 150.000 per bulan. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak yakni 19 mahasiswa mengeluarkan biaya di range 20.000 sampai 58.000 per bulannya untuk penggunaan SIM card. Lalu jumlah mahasiswa yang paling sedikit yakni 7 mahasiswa ada di range biaya 134.000 hingga 172.000 per bulan untuk penggunaan SIM card. Next. Untuk banyak pemakaian kuota per bulannya, sama seperti data biaya, pada data banyaknya pemakaian kuota per bulan juga berjenis kuantitatif, sehingga menggunakan tipe chart yang sama yakni histogram. Dari 46 sampel mahasiswa, banyaknya pemakaian kuota per bulan terminim ada di angka 4 GB, dan pemakaian kuota tertingginya itu yang digunakan dalam 1 bulan ada di angka 120 GB. Dengan rincian jumlah mahasiswa terbanyak menduduki range besar kuota per bulan yang dipakai di 4 GB sampai 25 GB, yakni sebanyak 41 mahasiswa. Sedangkan range besar
kuota per bulan lainnya hanya diduduki oleh 2 sampai 1 mahasiswa saja. Selanjutnya, nah untuk bentuk pemanfaatan kuota, gambar diagram di atas menunjukkan bentuk pemanfaatan kuota dari merek SIM card yang digunakan oleh kelas TT4505 dan TT4503. Disimpulkan bahwa kuota banyak dimanfaatkan untuk kegiatan sosial media. Sedangkan di urutan kedua, ada hiburan yang mencakup menonton film atau video streaming dan bermain game. Sebagai kegiatan favorit yang memanfaatkan kuota oleh pengguna, sosial media itu digunakan oleh lebih dari separuh pengguna dengan persentase sebesar 54%. Nah, angka tersebut 2 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemanfaatan kuota untuk hiburan sebesar 24%. Pemanfaatan kuota untuk kegiatan lainnya pun tidak lebih dari 20%. Selanjutnya, untuk kecepatan sinyal, gambar di atas ini menunjukkan persentase kecepatan sinyal dari SIM card yang digunakan oleh kelas TT4503 dan TT4505. Lebih dari separuh partisipan memilih kecepatan sinyal lumayan cepat dari SIM card yang mereka gunakan dengan persentase 57%. Kemudian di urutan, 56%. Kemudian di urutan kedua ada tingkat kecepatan sinyal cepat dengan persentase 33%. Dan yang terendah ada di tingkat kecepatan sinyal lambat dengan persentase 11%. Nah, untuk yang tingkat kepuasan pengguna SIM card, di sini gambar di atas menunjukkan persentase tingkat kepuasan penggunaan SIM card oleh mahasiswa kelas TT45 dan TT4503 dan TT4505. Mohon maaf. Nah, terdapat 4 kategori tingkat kepuasan, yaitu sangat puas, puas, cukup puas, dan tidak puas. Dari keempat kategori cukup puas yang paling banyak dipilih oleh partisipan dengan persentase 41%. Selanjutnya, kedua yang tertinggi ada di kategori puas dengan persentase 33%. Nah, jika dilihat dari chart di atas, angka kategori cukup puas 2 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan sangat puas yang hanya sebesar 20%. Lalu tingkat tidak puas itu tidak lebih dari 15%. Selanjutnya akan dilanjut rekan saya. Silahkan. Nah, selanjutnya setelah tadi kita melihat statistika deskriptif dari data sampel, selanjutnya kita akan menentukan dari sampel tersebut dengan metodologi atau uji statistik apakah yang akan kita gunakan. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan studi dan juga pertanyaan penelitian yang sudah kami rancang. Nah, yang pertama itu mengetahui perbedaan merek SIM card yang dipakai. Dengan pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan kecenderungan pemakaian merek SIM card antara partisipan mahasiswa kelas 05 dan kelas 03? Nah, ini akan diuji atau dianalisis dengan uji T. Lalu yang kedua, tujuan studinya yaitu hubungan antara banyak kuota yang dipakai per bulan dan biaya kuota per bulan. Dengan pertanyaan penelitian, apakah terdapat hubungan antara banyak kuota yang dipakai per bulan dengan biaya kuota per bulan? Ini akan diuji atau dianalisis dengan metode korelasi Pearson. Yang ketiga, hubungan antara banyak kuota per bulan dengan jenis pemanfaatan kuota pada mahasiswa. Dengan pertanyaan penelitian, apakah terdapat hubungan antara banyak kuota per bulan dengan jenis pemanfaatan kuota pada mahasiswa? Akan diuji atau dianalisis dengan metode korelasi Pearson. Lalu yang terakhir, yang keempat, mengetahui hubungan kepuasan penggunaan dari merek SIM card yang dipakai oleh mahasiswa dengan kualitas sinyal SIM card yang dipakai. Dengan pertanyaan penelitiannya, apakah ada hubungan kepuasan penggunaan SIM card yang dipakai oleh mahasiswa dengan kualitas sinyal SIM card yang digunakan?
Pertanyaan ini akan diuji dengan metode analisisnya chi-square. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil analisis data. Nah, yang pertama yaitu ada uji T. Nah, uji T di sini untuk membuktikan dari pertanyaan penelitian pertama tadi, yaitu apakah terdapat perbedaan kecenderungan pemakaian merek SIM card antara partisipan mahasiswa kelas 03 dan kelas 05. Nah, pertanyaan penelitian dijawab dari data sampel yang diolah menggunakan uji T. Nah, yang pertama kita definisikan dulu H0 dan HA. H0 di sini tidak ada perbedaan kecenderungan pemakaian merek SIM card pada kelas TT4503 dan kelas TT4505. HA berdefinisi ada perbedaan kecenderungan pemakaian merek SIM card pada kelas TT4503 dan kelas 05. Lalu, jika nilai sig-to-tailed-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, jika nilai sig-to-tailed lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, berdasarkan hasil uji T di atas ini, gambar yang ini, nah dapat dilihat bahwa nilai sig-to-tailed yang didapat yaitu 0,057. Yang berarti nilai 0,057 ini lebih besar daripada 0,05. Nah, maka sesuai dengan pernyataan tadi yang terkait nilai sig-to-tailed-nya, nah karena nilai sig-to-tailed ini lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA ditolak. Nah, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya perbedaan kecenderungan pemakaian merek SIM card pada kelas TT4503 dan kelas TT4505. Nah, artinya memiliki kecenderungan pemakaian merek SIM card yang sama, yaitu sama-sama cenderung memakai SIM card bermerek Telkomsel. Nah, lalu selanjutnya hasil analisis data untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah terdapat hubungan antara banyak kuota yang dipakai per bulan dengan biaya kuota per bulan. Nah, pertanyaan penelitian ini diuji oleh metode korelasi persen di aplikasi SPSS. Nah, pendefinisian dasar untuk pengambilan keputusan korelasi persen itu, yaitu jika nilai sig-to-tailed-nya kurang dari 0,05, maka variabel berkorelasi. Dan jika nilai sig-to-tailed-nya lebih dari 0,05, maka variabel tidak berkorelasi. Lalu, pedoman derajat hubungannya, yaitu nilai persen korelatif rentang 0,00 sampai 0,20 itu tidak ada korelasi, rentang 0,21 sampai 0,40 korelasi lemah, rentang 0,41 sampai 0,60 korelasi sedang, rentang 0,61 sampai 0,80 korelasi kuat, rentang 0,81 sampai 1 korelasi sempurna. Nah, dari hasil korelasi persen yang dapat dilihat pada gambar di slide. Nah, didapatkan bahwa nilai sig-to-tailed-nya itu adalah 0,000. Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan tadi dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel banyaknya kuota per bulan dengan variabel biaya kuota per bulan itu memiliki korelasi. Nah, kemudian dapat dilihat juga ada nilai sebesar 0,0604. Nah, itu nilai tersebut dia sebagai nilai persen korelatifnya. Nah, melihat pada pedoman derajat hubungan, yang merujuk di pedoman derajat hubungan, nilai 0,604 ini berada pada rentang 0,41 sampai 0,060, yaitu korelasinya sedang. Dapat disimpulkan, korelasi antara biaya per bulan dengan banyaknya kuota per bulan itu berkorelasi tipe sedang. Nah, selanjutnya di korelasi persen itu yang perlu dilihat juga adalah bentuk hubungannya. Tadi kita dapat nilai dari persen korelatifnya itu adalah persen korelasinya itu adalah 0,604. Nah, berarti bentuk hubungannya yaitu positif. Maksud dari bentuk hubungan positif adalah semakin tinggi nilai variabel A, maka semakin tinggi juga nilai variabel B. Nah, dapat dikatakan bahwa semakin besar biaya per bulan yang dikeluarkan mahasiswa, semakin banyak pula jumlah kuota yang mereka dapatkan.
Nah, hal ini terjadi dikarenakan bentuk korelasi yang ada pada dua variabel tersebut adalah korelasi berbentuk positif. Selanjutnya yaitu hasil analisis data untuk pertanyaan ketiga, yaitu apakah terdapat hubungan antara banyak kuota per bulan dengan jenis pemanfaatan kuota pada mahasiswa. Pertanyaan ini dijawab dari data sampel yang diolah menggunakan uji korelasi persen di aplikasi SPSS. Nah, untuk teori korelasi persen sama seperti di penjelasan sebelumnya, yakni ada pendefinisian dasar pengambilan keputusan dan pedoman derajat hubungan. Nah, untuk di pertanyaan ketiga ini didapatkan hasil ujinya, yaitu terdapat nilai sebesar 0,0661 sebagai nilai Sigtune-Tailored. Nah, merujuk pada pengambilan dasar keputusan tadi, nilai 0,0661 ini nilai 0,661 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya korelasi antara variabel banyaknya kuota dengan jenis pemanfaatan kuota pada mahasiswa. Kemudian, terkait pedoman derajat hubungan, nah ada nilai sebesar min 0,066 yang ada di rentang 0,0 sampai 0,20. Artinya, tidak ada korelasi. Nah, sama seperti di pertanyaan yang sebelumnya, di hasil uji yang sebelumnya, langkah terakhir di uji korelasi ini kita juga menentukan jenis atau bentuk hubungan. Nah, tadi kan nilai person korelatifnya itu sebesar min 0,066, yang berarti bentuk hubungannya yaitu negatif. Maksud dari bentuk hubungan negatif ini adalah semakin tinggi variabel A, maka semakin rendah variabel B. Nah, berdasarkan maksud dari hubungan negatif tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin besar banyaknya kuota per bulan, itu semakin rendah atau semakin sedikit jenis pemanfaatan kuota yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, hal tersebut tidak benar adanya karena kedua variabel ini tidak memiliki korelasi. Lalu yang terakhir, selanjutnya yaitu hasil analisis data dengan metode uji chi-square test. Dengan pertanyaan penelitiannya, apakah ada hubungan kepuasan penggunaan SIM card yang dipakai oleh mahasiswa dengan kualitas sinyal SIM card yang digunakan? Nah, sama seperti pada uji T, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu H0 dan HA. H0 di sini berdefinisi tidak ada hubungan antara kepuasan penggunaan SIM card yang dipakai dengan kualitas sinyal SIM card. HA berdefinisi ada hubungan antara kepuasan penggunaan SIM card yang dipakai dengan kualitas sinyal SIM card. Lalu, jika nilai asim sig kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu, jika nilai asim sig lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA yang ditolak. Nah, berdasarkan dari gambar hasil uji chi-square test yang terlihat pada slide, nah ini didapat hasil bahwa nilai asimsinya itu sebesar 0,000. Nah, merujuk pada ketentuan di atas, maka 0,000 ini kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak dan HA diterima. Berarti ada hubungan antara kepuasan penggunaan SIM card yang dipakai dengan kualitas sinyal SIM card. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa kecepatan sinyal dari SIM card mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna dari SIM card tersebut. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan di mana hasil statistika deskriptif yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya itu memperlihatkan bahwa sebanyak 75% mahasiswa dari dua kelas, yaitu kelas TT4503 dan TT4505, yang terambil sebagai sampel memakai SIM card bermerek sama, yaitu Telkomsel, sedangkan sisanya memakai SIM card bermerek lain seperti XL, Bayu, Tri, Indosat, dan Smartfren. Nah, kami melakukan analisa terhadap data-data yang telah kami dapat pada analisa pengujian uji T dengan melihat kecenderungan pemakaian SIM card dengan merek sama didapatkan hasil yang setara dari dua kelas, yaitu sama-sama cenderung memakai SIM card merek Telkomsel.
untuk pada analisa uji korelasi antara hubungan biaya dengan banyaknya kuota didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka semakin banyak juga kuota per bulan oleh partisipan. Nah, untuk uji korelasi antara banyak kuota per bulan yang dimiliki oleh mahasiswa dengan jenis pemakaian kuota seperti sosmed, browsing, hiburan, dan belajar didapatkan hasil bahwa keduanya tidak memiliki keterkaitan. Hasil survei memperlihatkan bahwa rata-rata kualitas sinyal dari SIM card yang mahasiswa pakai adalah lumayan cepat, dan hal tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti sosmed, browsing, hiburan, dan belajar. Selanjutnya, kami melakukan analisa uji chi-square mengenai hubungan kualitas sinyal SIM card dengan kepuasan penggunaan SIM card. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata ada hubungan yang signifikan antara kecepatan sinyal SIM card dengan tingkat kepuasan pengguna SIM card tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa kecepatan sinyal dari SIM card mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna dari SIM card tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa partisipan cenderung memiliki kecepatan sinyal cukup cepat dan tingkat kepuasan lumayan cepat. Kami menyimpulkan bahwa alasan tersebut berkaitan dengan terpilihnya merek SIM card Telkomsel sebagai merek SIM card yang paling banyak digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil diskusi, kami berdiskusi mengenai faktor apa saja yang menjadikan SIM card merek Telkomsel banyak digandrungi oleh 46 sampel mahasiswa. Kami menyimpulkan bahwa dari segi biaya yang tinggi sebanding dengan banyaknya kuota yang didapatkan, serta kualitas dari sinyal yang disediakan oleh SIM card merek Telkomsel. Persebaran titik tower yang digunakan untuk pendistribusian jaringan Telkomsel lebih merata dibandingkan SIM card merek lain pada 46 sampel mahasiswa. Hasil survei dan analisa yang telah kami buat, menurut kami dapat digunakan sebagai salah satu acuan bagi perusahaan SIM card merek lain untuk dapat meningkatkan kualitas produknya. Kami berharap ke depannya perusahaan-perusahaan SIM card lebih mementingkan kepuasan pelanggannya supaya dapat meningkatkan kualitas produk serta lebih meningkatkan kualitas persebaran jaringannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait hasil penelitian berjudul kecenderungan pemakaian merek SIM card pada kelas TT 4503 dan kelas TT 4505. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.